Kenapa ya penilaian kebutuhan itu penting? Penilaian kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan, baik dalam organisasi, pelatihan, maupun strategi perbaikan kinerja. Melalui proses ini, organisasi dapat mendeteksi kesenjangan atau gap antara apa yang sudah ada saat ini dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Penilaian kebutuhan juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan pengguna atau pihak terkait dengan mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada. Nah, jadi itu dia teman-teman kenapa penilaian kebutuhan itu penting. Selanjutnya, pihak yang berperan dalam penilaian kebutuhan. Yang pertama adalah manajer SDM. Manajer SDM terlibat dalam penilaian kebutuhan karena mereka bertanggung jawab memastikan karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pimpinan perusahaan. Bertugas untuk menentukan arah strategis dan mendukung pelaksanaan penilaian kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, staf pelatihan atau pengembangan. Bertugas mengumpulkan data terkait kebutuhan pelatihan dan menganalisisnya untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya, metode-metode penilaian kebutuhan. Ada yang tahu nggak sih apa itu metode-metode penilaian kebutuhan? Nah, metode penilaian kebutuhan ini ada 5. Yang pertama, survei dan kuesioner merupakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar secara efisien dan terstruktur. Survei digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan umum dan merekam preferensi serta ekspektasi peserta pelatihan. Nah, yang kedua itu ada wawancara dan individu. Maksudnya adalah memberikan data kualitatif yang mendalam tentang tantangan, kebutuhan spesifik, dan sudut pandang perorangan dalam organisasi. Yang ketiga ada kelompok fokus, yaitu diskusi bersama untuk memahami dinamika kelompok, merumuskan masalah, dan mencari solusi secara kolektif. Yang keempat ada observasi lapangan. Nah, maksudnya yaitu pengamatan langsung kegiatan kerja untuk mengidentifikasi hambatan, kebiasaan, serta kinerja nyata di lingkungan kerja. Yang kelima ada analisis data dan dokumen, penelaah dokumen internal, laporan kinerja, serta data statistik untuk menemukan kecenderungan, pola, dan area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, proses penilaian kebutuhan. Ada beberapa 4 tahap proses penilaian kebutuhan, yaitu pertama, tahap perencanaan strategis dan penentuan lingkup yang mencakup proses identifikasi tujuan yang jelas, membentuk tim penilai, dan menentukan sumber daya. Identifikasi tujuan artinya menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai dari penilaian. Membentuk tim artinya mengumpulkan orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian. Dan menentukan sumber daya artinya menetapkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan seperti anggaran, waktu, dan alat-alat yang diperlukan. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data yang komprehensif menggunakan metode survei dan kuesioner, wawancara individu, dan observasi langsung. Tahap ketiga adalah tahap analisis dan interpretasi data. Tahap ini mencakup proses identifikasi kesenjangan dan proses penemuan akar dari penyebab masalah. Tahap identifikasi kesenjangan ini adalah proses membandingkan dua hal, yaitu kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan, validasi, dan rekomendasi. Tahap ini mengandung ringkasan eksekutif, metodologi, temuan utama, analisis akar penyebab, dan rekomendasi dan validasi. Selanjutnya, model-model kompetensi. Ada 3 model-model kompetensi, yaitu pertama, kompetensi inti, yang kedua, kompetensi manajerial, dan yang ketiga, kompetensi teknis. Contoh dari kompetensi inti ini adalah kejujuran, integritas, kemampuan bekerja sama dengan tim, atau orientasi pada pelayanan pelanggan. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin atau manajer untuk mengelola tim dan mencapai tujuan. Dan model yang terakhir adalah kompetensi teknis.
Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan spesifik yang diperlukan dalam suatu fungsi atau pekerjaan. Contoh dari kompetensi teknis adalah keahlian menggunakan program desain grafis, kemampuan coding untuk seorang programmer, atau kemampuan mengoperasikan mesin produksi. Nah, sampai di situ saja materi dari kami. Selanjutnya adalah rangkuman. Berdasarkan materi yang kami paparkan tadi, didapatkanlah kesimpulan bahwasannya penilaian kebutuhan merupakan langkah penting dalam menyusun sebuah program, baik dalam organisasi, pendidikan, maupun pelatihan. Melalui penilaian kebutuhan, dapat diketahui kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian, penilaian kebutuhan bukan hanya sekedar tahap awal, tetapi menjadi dasar strategis dalam menciptakan program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.